Sudah, Bro. Oke, baik. Kita akan mulai ya, rekan-rekan. Pada sore ini kita akan membahas topik data panel statik. Jadi nanti kita akan bahas memang bertahap. Pada hari ini adalah data panel statik, besok baru data panel dynamic. Oke, jadi sudah muncul ya. Nah, di layar bisa dilihat judulnya adalah model data panel statik atau static panel data model. Ini memang fokus saya sebetulnya ini. Ya, jadi fokus saya ini, meskipun kalau kita ngajar ekonometrika, minggu bagian awal kita sudah belajar konsep dasar regresi, Gauss-Markov, pengujian asumsi, dan sebagainya. Itu kalau di IPB, UI, UGM misalnya ya, itu disebutnya ekonometrika 1. Ya. Nah, kemudian bagian kedua kemarin kita sudah belajar model deret waktu, time series model. Di beberapa universitas lain itu disebut ekonometrika 2 seperti di IPB ya juga sama. Tetapi ada yang mata kuliah khusus dibagi dua. Mata kuliah khusus time series, mata kuliah khusus nanti data panel. Nah, kalau di kami ini digabung setengah semesternya time series model, setengah semesternya data panel. Ini disebut ekonometrika 2. Nah, di beberapa universitas ekonometrika 1 itu ada juga sih yang masih pilihan, tapi harusnya wajib ya kalau ekonomi ya. Kalau di manajemen mungkin pilihan. Kemudian kalau mata kuliah ekonometrika 2, nah itu banyaknya pilihan. Tapi kalau di kami itu wajib. Jadi ekonometrika 1 2 itu wajib ya. Nah, yang akan kita bahas ini adalah sesi yang ketiga ini yang terakhir dari bagian ekonometrika dalam kurikulum kuliah online ini. Oke, di luar ini banyak, ada spatial model, ada non-stationary time series, ya dan sebagainya memang belum kita bahas. Instrumental variable, ya banyak banget ya. Kalau dibahas semua mungkin setahun kita kuliah online-nya, ya. Ntar kepinteran pusing juga ya, nanti liar jadi semuanya ya. Nah, jadi kita, tapi yang paling penting filosofinya. Nah, ini sama ya, model data panel statik. Topik kita adalah yang pertama, tentu saya akan sampaikan dulu pengertian dan keuntungan data panel. Kenapa? Karena banyak di Indonesia orang pakai data panel karena alasan kepepet. Bukan kepelet ya, kepepet. Jadi kalau ditanya kenapa pakai data panel? Ya karena datanya observasinya nggak cukup. Kalau pakai cross section saja atau time series saja, itu namanya alasan kepepet. Nah, filosofinya nggak tahu. Nah, inilah yang nanti saya akan brainwash. Yang paling heboh di Indonesia itu seperti multicollinearity, maka yang paling heboh di Indonesia itu malah Chow test. Makanya di buku saya nggak saya singgung-singgung. Karena kalau udah kita tetapkan pakai data panel, so what? The Chow test. Chow test itu di dalam buku Batagi nanti disebut pullability test. Pullability test. Jadi dari kata pull, ability, uji ya, test. Nah, jadi pullability test dengan Chow test itu, ya kalau kita udah pastikan pakai data panel, di e-views-nya kita olah juga dengan data panel, di statanya kita olah pakai XT-stat, ya XT-rec gitu ya, data panel, ngapain kita uji Chow test? Oke? Nah, di Indonesia suka heboh dengan hal yang nggak perlu. Ya, jadi jangan heboh sama hal yang tidak perlu. Nah, ya, oke. Teori konspirasi ya biarin lah ya percaya ya, tapi jangan maksa orang untuk percaya, oke? Ya. Jadi kalau kita sih ya percaya sama Tuhan yang Maha Kuasa dulu ya, pasti Tuhan itu memberikan hikmah ya. Jadi kalau enggak ya mungkin ya saya sendiri juga merasakan kalau saya itu biasanya naik pesawat itu minimal itu sekali atau 2 kali seminggu ya keluar kota ngisi acara, seminar, rapat ya. Kementerian itu seringkali rapat tuh di Jogja, Surabaya, di Kalimantan, kadang Sumatera gitu ya. Itu bisa tiap minggu. Ya. Bulan puasa kadang juga 10-20 hari pertama itu udah kemana-mana. Habis waktu itu di jalan. Kalau ke Jakarta juga. Kalau sekarang kayaknya sih lebih produktif ya. Tiap hari bisa webinar, ya bisa meeting, segala macam. Nah ini yang kita sebut kemarin dengan new normal virtual meeting ini harusnya jadi kebiasaan. Ya. Jadi mungkin sekali-sekali perlu kopdar, tetapi ya kita nggak harus setiap hari juga meeting itu dengan bertemu ya, lalu menghabiskan dana di hotel sedemikian besar ya. Nah kemudian kita bahas berikutnya contohnya, lalu nah untuk data panel statik biasanya kan sudah pernah dengar FEM, Fixed Effects Model, dan RAM, Random Effects Model. Nah yang akan saya sampaikan adalah filosofinya lagi.
Kalau sekedar menggunakan FEM dan REM tentu dengan buku saya itu udah cukup sekali ya, tinggal diikuti semua. Dengan audiometrik full di YouTube yang 33 menit, nanti Anda ketik di YouTube audiometrik full. Nah, itu bikinan mahasiswa bimbingan S1 saya di 2014. Itu orang udah bisa semua fake sama random ini ya. Oke, jadi buku yang akan kita gunakan nanti softbooknya bisa dicari kayak soft file dari bukunya biasanya itu mahasiswa udah pada punya itu ya sebagian econometric analysis of panel data. Lagi-lagi seperti kemarin time series ada Enders. Nah, ya Walter Enders. Itu bukan buku yang paling tinggi, bukan paling advance di dalam time series, tapi itu yang lazim digunakan untuk program S2 ataupun S3 di luar negeri. Nah, ini juga sama, econometric analysis of panel data yang Baltagi, ini yang paling lazim. Nanti Ilvius, Stata mengacunya ke sini. Ya, studi-studinya Baltagi. Hadi Baltagi, itu profesor di NYU, New York University. Nah, jadi kalau nanti nyari lagi ada Hayashi dari Seoul University ya, itu bukunya tentang ekonometrika data panel. Itu lebih tebal ya, lebih dari 800 halaman. Nah, Baltagi itu sama saya ya, saya ketemu beliau di Cambridge yaitu tahun 2007. Nah, di depannya itu kemarin siapa yang dari Kalimantan nanya ya. Nah, itu adalah di depan ruangannya Pesaran. Jadi Muhammad Hasim Pesaran itu dia profesor di Cambridge. Jadi S1-nya itu di Iran, S2-nya di Cambridge, S3-nya di Cambridge. Lalu tahun 2007 itulah pertama kalinya ahli ekonometrika di dunia membuat Spatial Econometric Conference. Jadi saya menghadiri the first Spatial Econometrics Conference ya, saya presentasi ya terkait dengan studi saya dynamic panel data. Tapi waktu itu sebetulnya yang pertama itu adalah Spatial Econometric Conference, the World Spatial Econometric Conference ya, the first World Spatial Econometric Conference itu ada di Cambridge tahun 2007. Ada Luke Enslin ya, itu nenek moyangnya Spatial Econometrics. Ya tentu ada Pesaran juga karena itu di depan ruangan dia fotonya. Nah, di kanan itulah makalah orasi guru besar saya, bisa dicari nanti di blog saya, ketik aja di Google itu Muhammad Firdaus IPB, nanti teman-teman akan bisa akses, ada tulisan-tulisan saya di koran, beberapa jurnal, kemudian juga ada beberapa bahan seperti ini ya, materi orasi guru besar saya tahun 2013. Jadi saya alhamdulillah tahun 2013 sudah melakukan orasi guru besar dengan tema apa? Regional disparity ya in Indonesia. Nah, waktu itu saya sampaikan Indonesia itu negara yang paling buruk di dunia dalam konteks kesenjangan wilayah. Nah, itulah yang nanti kita lihat dalam data model data panel dinamik perlu 200 tahun provinsi-provinsi yang ada di Indonesia Timur untuk catching up, untuk menyamai provinsi yang lebih di barat, Pulau Jawa dan Sumatera. 200 tahun kalau dibiarkan begitu saja secara alamiah. Nah, itulah yang saya sampaikan di dalam orasi guru besar. Menggunakan apa? Data panel dynamic. Karena saya menghitung convergence rate. Nah, itu yang saya lakukan waktu saya disertasi tahun 2005. Ya, saya lulus 2005, alhamdulillah ya, pulang dari dokter 8 tahun saya 7 tahun saya udah bisa guru besar, kemudian saya orasi ilmiah ya pada tahun 2013 ya. Jadi tolong ya, karena mimpi tertinggi itu adalah kalau di IPB sih kita diajarkan untuk melakukan orasi ilmiah ya. Oke, jadi setelah guru besarnya dapat. Nah, IPB bagus. Profesor yang guru besar orasi itu ditanggung semuanya biaya oleh IPB ya. Itulah hebatnya kita gitu ya. Tapi sekaligus orasi itu 3 orang, nggak boleh 1 orang aja ya. Nah, ini definisi data panel. Ya, kemarin kita udah belajar awalnya cross section. Cross section atau data kerat lintang itu memang banyak dipakai oleh teman-teman di sosial ekonomi, sosek pertanian, ya agribisnis. Kemudian juga mungkin teman-teman ekonomi pembangunan dengan data primer. Nah, kemarin ada yang bertanya, kalau data primer boleh nggak R-square-nya rendah? Ya, yang diinginkan adalah tentu yang tinggi. Tapi kalau ketemunya 70%, 68% itu sudah lumayan bagus untuk apa? Data cross section. Nah, lalu kita belajar data time series, ya. Oke. Nah, kemudian kita sekarang belajar apa? Gabungan keduanya. Itulah yang disebut dengan data panel. Jadi, observasi terhadap banyak individu
dalam beberapa waktu. Kalau banyak individu saja namanya kerat lintang, cross section. Kalau banyak waktu namanya time series atau deret waktu. Nah, ini juga disebut sebagai apa? Longitudinal. Longitudinal. Nah, long kan waktunya panjang ya. Cohort analysis karena penekanannya nanti pada apa? Observasi yang banyak tapi diulangi pengamatannya. Maka disebut cohort. Nah, individu itu siapa? Satu, rumah tangga. Di Indonesia ada lebih dari 60 juta. Industri di Indonesia lebih dari 26 juta usaha. Kabupaten kota di Indonesia ada 514. Provinsi di Indonesia ada 34. Jadi kalau ditanya, siapa di dunia ini yang paling bagus pakai data panel? Tidak ada jawaban lain kecuali Indonesia tercinta yang orangnya aja males belajar data panel. Taunya cuma cowok tes nanti. Heboh lah dengan itu. Jadi abundant. Tahu ya, abundant ya. We are very rich ya. Okay, we are enormous ya with apa? Panel data. Ya. For household level, industry level, even for regional level. Nggak ada negara di dunia ini yang punya kabupaten data yang tersedia itu sampai 500 lebih. Untuk regional ya. Amerika itu cuma sampai state. Malaysia itu lebih jelek lagi, kurang dari 20 data yang tersedia, kerat lintangnya, cross sectionnya. Nah, kita provinsi dia di 34, lebih banyak daripada state di Malaysia. Ya. Oke. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Jadi we are very rich in panel data. Nanti kita lihat contohnya. Di Indonesia panel data itu apa? Nanti ada yang level mikro rumah tangga, ya, itu nanti seperti apa ada contohnya. Nah, karena dia gabungan antara cross section dengan time series, maka jangan pernah lupa kalau punya model empirik nanti di dalam kajian atau riset, maka ditulis sebagai subscript IT, I for individual, T for time. Oke, nah itu jangan lupa subscript ya, dan subscript itu ditulis di bawah. Jadi jangan pernah nulis sejajar, ini pakai T. Ya, jadi kalau investasi itu kan I besar, subscript T, T-nya kecil di bawah. Tapi karena nggak bisa nulis subscript, itu di jurnal loh ya, saya baca di Indonesia ya. I sejajar dengan T, jadinya it. Jadi dia bukan subscript ya. Jadi salah ya. Nah, struktur datanya seperti apa? Nanti kalau teman-teman nyusun data panel, itu nanti harus apa? Misalnya 34 provinsi dari Aceh sampai Papua 10 tahun. Berarti teman-teman harus nyusunnya, yang pertama tuh I dulu. I-nya berarti apa? Aceh. Oke, nah kolom kedua baru tahun. Aceh 2010 sampai 2019. Nanti baru Sumatera Utara, baru balik lagi tahun 2010 sampai 2019. Jadi individu dulu, di dalamnya tahun, nah nanti individu berikutnya baru lagi tahun. Kira-kira harus menyusunnya seperti itu. Oke? Jadi kalau kita punya 34 provinsi 10 tahun, berarti observasinya jadi 340, jadi besar. Nah, persoalannya yang tidak banyak diketahui, yang saya tulis merah, itu filosofi yang pertama. Oke, nanti teman-teman kalau pakai eViews, terutama untuk data panel dinamik, Stata juga sama, beberapa metode seperti GMM, itu diperuntukkan yang merah itu. Number of individual is large over number of time series. Jadi, N is large over T. Jumlah individu harus large over jumlah waktu. Kalau saya punya misalnya 34 provinsi, 30 tahun, itu bukan large over, itu just more than, lebih dari. Bukan larger ya, nggak ada ya kata larger ya kalau di dalam lebih itu. Makanya nggak boleh kata Prof. Adi itu 10 lebih besar dari 3, itu dimarahin ya kalau dulu ya. Karena apa? Takut nanti orang Indonesia bilangnya larger di luar negeri ya. Makanya nggak boleh lebih besar, hanya boleh lebih dari. Tapi kan mubah itu setengah mati kita ya. 10 lebih besar dari 3, pasti gitu kan? Harusnya 10 lebih dari 3. Tapi kan susah banget, lebih dari kurang dari aja dipersoalkan Pak ya. Iyalah kalau mau konsisten bahasa Inggrisnya nanti ya. Nah, kalau di sini large over.
Kalau saya punya 514 kabupaten, datanya 10 tahun, that's large over. 500 banding 10, itu memang relatif besar. Tapi kalau 50 individunya, 30 tahunnya, itu belum large over. Nanti dia nggak terlalu ideal kalau diolah. Jadi kalau pakai data panel, kalau mau ideal, jumlah individunya banyak, jumlah T-nya relatif kecil. 10, 5, 7, ya, 15. Nggak ada batasan pasti kan, ini stokastik. Ini yang nggak banyak diketahui. Nah, tadi siapa yang paling punya banyak kabupaten, rumah tangga di dunia ini ya? Oke, rumah tangga itu paling banyak tentu Cina, India, Amerika, kita. Nah, tapi kita punya 514 kabupaten yang tiap tahun punya buku apa? Kabupaten atau kota dalam angka. Nah, itu semua bisa diolah itu dengan ekonometrika. Oke, negara lain nggak ada tuh ya, nggak terlalu iseng untuk bikin buku statistik setiap tahun untuk level distrik. Kerajinan kata mereka. Kalau kita sih memang dari dulu gitu. Validitasnya, ya Allah bisa awap ya. Baru data beras saja kita berantem ya. Nanti belum lagi data jagung ya, yang lagi dibenahin. Nah, udah semuanya ya. Data ikan ya, Bu Susi dengan para asosiasi ilmu perikanan itu berantem masalah data ya kan. Sawit ya kan, Gapki sama Maksi sama yang lain nanti berantem masalah data gitu ya. Kemtan sama Gapki itu untuk data sawit beda loh ya. Nah, jadi itu ya, tapi jangan persoalkan itunya, yang penting kan datanya tersedia dulu. Jadi data panel yang ideal adalah kalau N-nya besar, T-nya kecil. Kalau N kecil, T besar, N besar, T besar, itu juga data panel. Kalau N-nya besar sekali, N-nya ribuan, T-nya ratusan. Nggak usah ngomongin data panel, nggak usah ngomongin fixed, random, nggak usah ngomongin GMM kalau di dynamic. Kenapa? Semuanya akan converge, akan apa? Mirip dengan OLS. PLS nanti ya, full least squares. Itu rahasianya. Oke, sekarang contoh data panel di dunia nyata apa saja. Nah, inilah yang ada di Amerika yang pertama kali ya yang memotori juga pengembangan data panel ya, model data panel. Namanya PIS-ID. Dulu cuma ribuan, kayak kita nanti yang IFLS, Susenas, BPS itu awalnya kita cuma awalnya PIS-ID juga 6 ribuan, terus sekarang udah jadi puluhan ribu. Kemudian Indonesia Family Life Survey tahun 93, 90-an itu juga baru ribuan, kemudian jadi puluhan ribu. Susenas ya BPS itu sejak tahun 2003 ya, kalau nggak salah tahun 2000-an ya, 2003 terus sekarang. Nah, tetapi kalau Susenas ini tiap 3 tahun dia diganti rumah tangganya. Boleh nggak data panel hanya 3 tahun? Boleh. T-nya 3. Jumlah rumah tangganya 500. Ya boleh. Itu akan bagus kalau diolah. Nah, itu T yang minimum. Boleh nggak 2 saja? Boleh. Tapi ya kepepet lah gitu ya. Boleh nggak saya punya data 514 kabupaten, 2 tahun disebut data panel? Ya boleh, karena udah gabungan TNI. T-nya 2, ya I-nya banyak. Tapi nggak menarik. Nah, kalau untuk data panel dinamik, nggak boleh T-nya sama dengan 2. Dia mulai dengan T sama dengan 3. Di IPB di kita, mahasiswa S1 sudah nulis skripsi pakai data panel dinamik itu tahun 2009. 2009-2010 tuh udah ada yang nulis dan masuk ke jurnal internasional. Saya yang uji. Nah, waktu itu saya bilang, kamu nanti akan kerja pasti di Bank Indonesia. IP-nya 3,9. Betul. Nah, ya, 3 tahun dia lulus langsung diterima di BI. Oke, sampailah sekarang. Itu saya sering masih berhubungan ya, oke. Koneksi apa namanya beberapa kegiatan juga ya. Nah, kemudian apa contoh-contoh penelitian dengan data panel? Wah, banyak sekali ya. Tahun lalu kita baru selesai, saya kebetulan dapat special request dari Kemlu sama Kemendak ya, dari Dubes Pakistan, Dubes kita di Pakistan itu pengen studi tentang sawit ya, pasar sawit di luar negeri tapi untuk non traditional market. Afghanistan, Pakistan ya, Iran ya, bagaimana supaya sawit kita bisa masuk ke sana. Itu tugas berat sekali ya. Karena perintah dari menteri, maka BPDP harus ngasih dana ke saya. Ya, jadi tidak lewat kompetisi. Ya. Nah, tapi sebagian dana sepertiganya kita kasih ke PwC di Pakistan. That's the first time ya we transfer money ya for research institution di luar negeri. Ya, baru pertama kali loh. Kita tuh kan nggak pernah ngasih bantuan ke luar negeri itu dalam bentuk dana riset.
Selama itu dalam bentuk pangan, peralatan pertanian, itu yang paling sering. Kalau riset itu last year that's the first time, ya. Oke, makanya kemudian prosedurnya masih banyak yang bertanya-tanya. Kita konsultasi ke BPK dan sebagainya. Pajaknya 25%. Ternyata kita harus bayar pajak, ya. Jadi itu experience, ya. Experience is very expensive, ya. Nah, kita pakai apa? Kita pakai panel dan spasial untuk menganalisis perdagangan sawit ke negara non tradisional. Very interesting. Bukunya sudah dicetak ada, ya. Oke. Nah, nggak usah pesan-pesan dulu lah. Kita cuma nyetak 100 untuk memang ngasih-ngasih ke beberapa orang aja, ya. Oke, jadi itu menarik banget, ya. Nanti kita mau tulis ke jurnal internasional. Kemudian, nah ini ada contoh. Nanti teman-teman yang di Solsek, boleh nggak saya kumpulkan data petani? Coba deh nanti saya tanya. Karena kan orang Solsek pertanian, agribisnis, kadang dia nggak tahu kangkung itu berapa hari dia dipanen. Nanti ada yang jawab tuh mahasiswa 4 bulan loh, ya. Ada yang jawab 3 bulan, dikiranya kayak cabai. Jadi kalau kangkung itu dalam 3 minggu itu bisa dipanen. Maka kalau mau studi pakai data panel dengan data primer, bisa nggak Pak? Ya bisa, asal nanti memang yang jumlah nanam kangkungnya lumayan banyak. Katakanlah 30 orang. Lalu 30 petani kangkung ini diamati selama 3 bulan. Udah itu data panel. Pakai data primer. Kalau pakai data sekunder, banyak banget. Tadi kita punya data produksi sayuran setiap kabupaten, setiap provinsi, berapa tahun, itu tersedia semua, itu data panel. Dan terakhir teman-teman, saya kan sudah kemarin bilang, kalau mau tahu berapa harga cabai, bawang, segala rupa lah bumbu dapur gitu ya, beras semua ya, bahan-bahan makanan pokok, itu tinggal ketik di Android, ada aplikasi namanya PIHPS. Nah, di situ tersedia harga setiap hari, untuk semua kota 83, kemudian pasar tradisional, pasar modern. Bisa nggak dipanelkan? Bisa. Mau diagregasi ke harga mingguan? Boleh. Jadi gini, kalau agregasi data dari harian ke mingguan itu boleh. Harian ke bulanan itu boleh. Mau pakai rata-rata boleh, rata-rata terbobot boleh. Yang nggak boleh saya bilang kemarin, data PDB yang sudah diproksi dari tahunan ke triwulanan, mau didisagregasi ke bulanan. Atau gelo namanya. Ya, oke, paham ya? Jadi kalau agregasi dari unit lebih kecil ke yang lebih besar itu boleh. Tapi kalau di disagregasi itu harus hati-hati banget dan seringnya tidak boleh. Oke, karena nggak ada dasar kita memecahkannya. Paham ya? Nah, sekarang apa sih manfaatnya? Tadi saya bilang manfaat yang suka muncul di dalam benak ya umum kalau kita tanya awam itu malah yang nomor 3, lebih banyak informasi dan variasi. Tadi alasan kepepet. Dulu ada mahasiswa pasca di IPB ya ekonomi, dia mau menulis tentang bagaimana daerah-daerah kabupaten baru di Kalimantan. Oke, daerahnya cuma 7 kabupaten. Datanya karena kabupaten baru cuma tersedia 5 tahun. Bayangkan kalau dia pakai cross section saja. Maka dia harus 5 kali. Ya, 5 kali. Sorry, kalau cross section berarti 5 kali. Jadi setiap tahun dianalisis regresinya masing-masing tahun. Kalau dia pakai time series berarti dia 7 kali. Berarti dia apa? Untuk setiap kabupaten dianalisis ya 5 tahun. Tapi kalau satu regresi itu datanya cuma 5 atau tadi datanya cuma 7, ya tergantung apakah time series atau cross section, cukup nggak? Nggak cukup. Kalau variabelnya 4 nanti nggak bisa diestimasi regresinya. Degrees of freedom-nya terlalu kecil. Meskipun masih positif, tapi cuma 1 atau 2. Nggak bagus. Ya, derajat bebas itu secara umum bagus kalau di atas 25 atau 30. Makanya ukuran N itu ada yang mengatakan seperti G gitu ya, di dalam marketing research itu minimal 30. Dalam konteks supaya dapat derajat bebas lebih di atas 25 atau 30. Nah, dengan mengawinkan tadi 7 kabupaten dan 5 tahun dipanelkan, sebetulnya bukan dipanelkan, bahasa aslinya tahun 60-70-an itu dipulkan, pool, namanya pool, digabung. Pool bus, tahu kan pool bus? Nah, karena bus bergabunglah di pool itu. Nah, swimming pool, dikolamkan. Nah, air itu dikumpulkan di kolam namanya pool, pooling. Jadi pooling itu adalah tadi data 5 tahun, 7 kabupaten, kita kawinkan observasinya jadilah 35. Maka kita lebih banyak informasi.
dan variasinya tentunya. Nah, ini akan membantu ya kemungkinan adanya multikolonialitas dari sisi itu betul. Tapi ingat, multikolonialitas bukan bagian dari asumsi kecuali multikolonialitas yang sempurna. Nah, tadi ada nanya di chat, ya multikolonialitas sempurna kan berarti korelasinya sempurna. Kan udah tahu korelasi sempurna berarti apa? 1 atau min 1. Kalau cuma 0,8, 0,9 ya bukan multikolonialitas sempurna, itu disebutnya multikolonialitas saja. Nah, nanti apakah serius atau tidak orang berdebat korelasinya 0,8 atau 0,9. Itu sudah saya bahas sebelumnya. Nah, maksud atau kegunaan utama dari data panel justru di nomor 1 dan 2. Itulah yang akan kita bahas. Nomor 1 namanya apa? Heterogenitas individu. Oke, nanti dilambangkan dengan lambda I. Jadi kalau ditanya, kenapa pakai data panel? Oh ya, karena ada individual heterogeneity. Ini buktinya. Itu yang harusnya dijawab di ujian. Kenapa pakai data panel? Karena itu yang terbaik dan terkeren saat ini. Nah, kalau saya nguji nggak lulus. Oke. Yang kedua, dynamics of adjustment. Itulah nanti di data panel dinamik. Yang kemarin kita pelajari di autokorelasi, bahwa inflasi punya kelembaman, inersia, ya. Kemudian ada cobweb model. Semuanya itu kita sebut dynamics of adjustment. Itulah yang tadi saya sampaikan dengan konvergensi. Bahwa daerah-daerah kata-kata neoklasik ya, jadi neoclassical ya penerusnya klasik ya di tahun 50-an seperti Robert Solow dan sebagainya, itu bilang gini. Ya. Yang miskin harusnya tumbuh lebih cepat karena MPC-nya mendekati 1. Makanya Indonesia kalau tumbuh lebih tinggi dari Jepang sama Amerika, itu wajar. Makanya dulu ada keselip lidah di G20 sedikit ya presiden kita. Nah, itu wartawan dari Hong Kong besok langsung nulis di koran. Kita bilangnya gini kan, Indonesia harus we are very proud ya. Kenapa? Karena our growth is the third in number ya from G20 countries. Semua orang langsung kan yang ngerti ekonomi, ya iyalah. Kita itu kalah sama India dan Cina. Nomor 3. Terus kita mengalahkan Amerika sama Eropa, Italia, Inggris. Semua bilang, ya iyalah emang ekonomi mah begitu. Kecuali kalau kita nomor 1 mengalahkan India dan Cina. Lah kita kan nomor belakang di antara yang berkembang. Yang lain kan semuanya negara yang udah kaya raya. Nah, kata neoklasik, yang kaya raya itu tumbuhnya sudah lambat. Nah, sama kalau Anda sudah sangat kaya gitu ya, maka delta marginal kebahagiaan dapat duit itu kan turun. Makanya ya kata Rasul kan bersyukurlah dalam semua keadaan. Kalau belum punya banyak duit, dapat 1 juta, itu girangnya itu banget. Sampai keluar tuh air mata. Lihat nggak kalau acara-acara lebay di TV itu ya. Baim apa siapa itu yang bikin YouTube kan kalau ngasih duit itu kan sampai sujud syukur nangis-nangis. Itu karena marginal of happiness-nya itu masih tinggi. Kalau sudah kaya, dikasih duit 1 juta, ya nggak ada tuh marginal of happiness-nya. Paham ya? Ya, jadi kalau mau hidup tuh di bawah bahagia, happy sih happy aja gitu ya. Nah, ekonomi mengajarkan juga begitu. Tapi tentu ada kelemahan dari data panel. Contohnya apa? Desain surveinya. Seperti Susenas. Susenas itu dia tahun ketiga, dia harus apa? Dia harus mengganti responden rumah tangga. Nah, ada persoalan attrition. Ini yang terjadi misalnya seperti PSID. Rumah tangganya meninggal, dia harus diganti. Maka nanti keputus wawancaranya. Oke, dan seterusnya. Oke, sekarang kita akan lihat ini baru berikutnya masuk ke persamaan-persamaan. Apa sih sebetulnya tadi individual heterogeneity lalu ditambah lagi dengan kata unobserved sekarang. Oke. Jadi di dalam penelitian-penelitian inilah yang menyebabkan data panel itu menarik, ya, terkini. Seperti Sam kalau di manajemen kan semua pengen pakai structural equation modeling Lisrel supaya keren, karena bisa menangkap variabel laten. Ini juga sama bahwa hipotesisnya heterogenitas individu itu unobserved, tidak bisa diamati. Contoh apa? Ada mahasiswa yang kuliah suka ngantuk, tapi IP-nya paling tinggi. Ya, karena dia mungkin belajar di rumahnya. Ya, ada mahasiswa yang rajin banget nyatat. Tapi ujian paling jelek. Ya karena yang dia catat dia hafal nggak cocok dengan yang keluar di ujian. Kemudian ada perusahaan-perusahaan yang bisa untung gede. Ya.
Oke. Oh, yang paling mudah gini. Kalau misalnya jalan-jalan, pasti singgah milih restoran apa? Oh, yang parkir paling banyak ya, iya, ya karena itu pasti enak, ya. Tapi kemudian ada yang bilang, ih pakai susuk jangan-jangan. Nah, itu kan banyak di Jakarta itu ya. Oke, kalau pakunya di dinding itu ada paku-paku gitu ya. Saya pernah makan di restoran di Bali, ada satu meja itu nggak boleh diisi sama orang, tapi selalu nanti setiap jam diganti hidangannya. Nah, karena ada yang makan di situ, meskipun nggak ada orangnya. Jadi itulah kira-kira ya. Atau apa? Feng Shui. Nah, Feng Shui-nya bagus nih, ya tokonya nih ngadep ke timur dikit tapi belok ke barat, seterusnya lah ya. Itu semuanya adalah unobserved individual heterogeneity sebetulnya. Kalau di perusahaan namanya kemampuan manajerial dari CEO. Itu nggak terukur. Kita nggak bisa mengukur itu. Kalau di dalam buku Baltagi yang dijelaskan malah bagus banget tentang pertanian. Ya, sikap terhadap risiko petani, kemudian small is beautiful kata Ditten. Ini yang ada di dalam buku Baltagi loh. Baltagi cerita itu kalau di pertanian itu harusnya small is beautiful. Lahan usaha tani yang kecil harusnya efisien. Oke. Nah, kan tetapi ya kenapa ubi Cilembu itu kalau ditanam itu cuma manis di Cilembu? Coba siapa yang bisa menjawab? Apakah agroklimat, unsur hara, petani yang nanam atau apa? Dan seterusnya. Kalau di dalam perdagangan internasional adanya individual heterogeneity nanti lambdai itu karena apa? Unwritten trade policy. Kita punya kok kebijakan-kebijakan yang nggak kita notifikasi ke WTO, tapi kita laksanakan diam-diam. Nah, oke, kita itu nggak impor loh cabai segar. Once kita impor cabai segar, tahu nggak apa yang terjadi? Habis cabai kita itu, ya petani kita langsung kayak bawang putih gitu ya. Sekarang nih ya minggu ini ya kalau saya diskusi di WA itu pasti keluarnya adalah petani bawang putih menangis kenapa? Karena bawang putih dari impor lebih bagus harganya cuma 20.000 sekilo. Nah, mereka harus jual berapa? Padahal mereka mati-matian dan ukurannya kecil-kecil. Tapi ujung-ujung oh bawang putih kita itu kecil tapi pedas. Cuma ibu-ibu nangis ngepasnya capek. Nah, sekarang kita mulai masuk ke konsep. Kalau data panel yang tadi gabungan dari cross section time series kita estimasi pakai OLS, maka kita dapat yang bias. Apa sih bias? Nah, masih ingat nggak kemarin? Regresi konsumsi terhadap pendapatan koefisiennya adalah MPC. MPC kalau miskin dekat dengan 1, kalau kaya dekat dengan 0. Katakanlah kita melakukan studi untuk kabupaten-kabupaten di Sulawesi. Lalu kita dapat MPC-nya 0,6. Itu bias. 0,6 itu Finland aja 0,7. Amerika aja 0,75 sampai 0,8. Nah, kita dapat di Sulawesi 0,6. Itulah yang disebut bias. Koefisien dari hasil regresi sampel kita itu tidak sama dengan the true koefisien dari populasi. Kira-kira seperti itu. Nah, akibat dari kita pakai OLS, kalau kita pakai data panel, itu adalah itu. Fatal nggak? Fatal banget. Jadi kita nanti sarannya apa? Ya udah di Sulawesi itu nggak usah dikasih bantuan, nggak usah dikasih BLT, orang dia udah kaya banget kayak Finland, MPC-nya 0,6. Selesai deh ya, kelaparan semua di sana. Nah sekarang kita masuk ke persamaan. Jadi tadi memang sengaja saya sampaikan semua supaya teman-teman tuh ngerti banget data panel itu apa. Oke? Jadi bukan cuma sekedar I sama T dicampur, selesai. Ya, kalau untuk orang yang cuma make oke, tapi kalau untuk dosen, mahasiswa S2, S3 yang mau ujian ya nggak boleh. Nah, di buku Baltagi, untuk belajar data panel lebih lanjut, kita menggunakan yang disebut error components model. Nah, semua istilah saya bilang diartikan bisa. Error components model. Berarti apa? Model di mana kita nanti lihat galatnya ada beberapa komponen atau unsur. Itulah makanya disebut error components model. Ini adalah contoh persamaan di mana keuntungan perusahaan ke I, waktu ke T, itu adalah fungsi dari raw materials yang digunakan dan tenaga kerja atau labor yang digunakan. Semua dikasih subscript IT. Lihat persamaan itu orang sudah langsung bisa membayangkan, oh studinya pakai data panel. Variabelnya bukan pakai Y, X1, X2. Itu baru metode statistika. Kalau ekonometrika pakai variabel P, width, row, labor. Nah, itu orang udah langsung bisa baca. Oke? Di ujungnya epsilonnya juga dikasih IT. Nah, sekarang ya, oke. Jadi sorry, ini harusnya agak ke kanan ya panahnya, ini nanti saya harus perbaiki ya sebelum di-upload.
Itu epsilon IT ya, jadi harusnya di kanannya ya panah itu. Epsilon IT itu dipecah jadi dua, yaitu lambda I plus UIT. Itulah yang kita sebut dengan error components. Jadi galat kita decompose, kita uraikan menjadi apa? Lambda I, itulah yang kita sebut tadi dengan individual heterogeneity. Sedangkan UIT sekarang adalah error term yang sudah memenuhi gas Markov. Udah nggak bisa diapa-apain, selesai, given. Nah, jadi fokus data panel adalah nanti pada lambda I itu yang tadi saya udah jelaskan panjang lebar, individual heterogeneity. Nah, nanti di dalam beberapa software seperti eViews ada pilihan one way, two way. Di buku Baltagi juga sama. Kalau misalnya kita cuma punya individual heterogeneity atau bahasa Indonesianya efek individu, itu kita sebut one way. Berarti epsilon IT cuma sama dengan lambda I plus UIT. Tapi kalau kita tambahkan epsilon IT sama dengan lambda I plus gamma T plus UIT, sekarang ada gamma T, di mana itu adalah time effect atau efek waktu. Jadi antar tahun, misalnya kalau data kita 5 tahun, itu juga ada variasi. Nanti itulah yang kita lihat dengan contohnya Baltagi, dia menunjukkan two way. Ada efek individu bahwa antar negara bagian itu punya variasi yang tadi ya keberagaman ya yang tidak bisa diamati secara langsung tetapi bisa ada indikasinya. Lalu ada efek waktu yaitu dari tahun ke tahun ada perubahan kebijakan berarti ada time effect atau efek waktu. Nah, itu disebut two way. Two-way error correction model. Di sini ECM-nya error correction model ya, bukan error components model. Nah, jadi di sini ECM yang saya tulis adalah error components model. Karena nama lengkapnya adalah one-way error components model, two-way error components model. Nah, two-way convention-nya W-nya nggak pakai S. Nah, kalau two-way itu kan nanti dua arah gitu ya. Nah, masih ingat kondisi Gauss-Markov di kuliah pertama? Apa waktu itu yang saya sampaikan? 1, 2, 3 udah kita bahas. Nah, yang nomor 4, yaitu apa? Tidak ada korelasi atau ada korelasi antara galat dengan variabel independen. Jadi kalau di dalam persamaan kita tadi, antara UIT, nanti kalau udah diuraikan, antara UIT dengan raw materials dan labor. Jadi antara galat dengan siapa? Variabel independen. Nah, itu nanti independen artinya tidak ada korelasi atau ada korelasi. Itulah yang nanti menjadi penentu FEM atau REM. Jadi nanti kalau ada hipotesis H0 FEM, H1, H0 REM, H1 FEM, ya itu nggak boleh dibalik ya. H0 REM, H1 FEM, bisa juga diganti dengan apa? H0 no correlation between error term and independent variable atau tidak ada korelasi antara galat dan variabel independen. H1-nya FEM itu bisa juga diganti dengan ada korelasi antara variabel independen dan galat. Kenapa demikian? Itulah yang akan kita bahas berikutnya. Jadi khusus yang nomor 4 itu yang kita bahas sekarang. Nah, mulai kita masuk dengan pendekatan yang pertama yaitu FEM. Kita masih punya waktu 10 menit lagi lebih ya. Fixed Effects Model. Modelnya tadi adalah yang di atas, keuntungan perusahaan ke I tahun ke T, fungsi dari penggunaan bahan baku dan tenaga kerja. Oke, lalu kita uraikan epsilon IT-nya menjadi individual efek lambda I plus UIT. UIT-nya sudah memenuhi Gauss-Markov. Nah, kenapa disebut fixed effects model? Karena efek individual heterogeneity lambda I, kita bisa diasumsikan dia itu fix. Makanya disebut fix. Paham ya? Jadi, ya ini yang dosen atau peneliti yang udah nulis di jurnal kadang internasional, kalau ditanya jawabannya apa? Kalau tadi dari Tasikmalaya, Unsil, Teing. Nah, tahu kan Teing? Ya, jadi nggak ngerti gitu loh. Pokoknya make aja gitu. Padahal semua istilah tuh bisa dipahami dengan logika. Itulah tugas saya. Kenapa saya mau bikin kulon ini? Ya, jadi kalau ditanya ke luar negeri nanti ya S2 atau S3 udah pintar-pintar semuanya. Ketemu sama Baltagi gitu ya. Saya pengen pakai data panel yang paling canggih sekarang. Terus dites sama dia. Ya, what do you think about fixed effects model and random effects model?
Nanti jawabnya pakai bahasa Inggris ya, jangan pakai bahasa Sunda ya. Oke. Nah, Anda akan bilang ya, oke, I already learn ya kan everything about penal data. Nah, nanti bilang ya, oke, from your book ya. Nah, nanti I understand that ya, oke, fake FX model because we assume that individual heterogeneity ya can be fixed. Nah, jadi bisa difixkan. Yaitu apa? Tadi dia ada di kanan, yaitu lambda I plus UIT. Sekarang yang kanan itu lambda I-nya bisa kita gabung ke intercept. Intercept kan konstanta. Konstanta, constant. Constant, fix. Mirip kan semua? Maka karena efek individu bisa di-combine, bisa digabung dengan konstanta, kita bisa katakan dia bisa menjadi parameter yang fix. Nah, maka kita sebutlah dia fixed effect model. Jadi beta 0 plus lambda I. Maka galatnya sekarang murni seperti sama dengan OLS, yaitu hanya satu UIT. Jadi makanya fixed effect model itu bisa diestimasi dengan OLS atau PLS. Dan tentu bisa dengan JLS. Kalau bisa dengan OLS pasti bisa dengan JLS. Kan JLS kan generalisasinya. Tapi kalau random effects model nanti dia nggak bisa pakai OLS atau PLS. Kenapa? Karena galatnya bukan single seperti UIT pada FEM ini. Kita lihat berikutnya nanti ya. Sekarang di dalam software, terutama Stata nih. Nah ini bedanya Stata sama eViews. Kalau di eViews kita nanti pilihannya cross section effect atau period effect. Diklik dua-duanya namanya two way. Itu nanti besok kita bahas di aplikasi hari Kamis ya. Hari Jumat. Nah, kalau di Stata itu nanti ada istilah within group between. Inilah yang teman-teman pelajari dengan ekonometrika dulu waktu S1 ngitung pakai kalkulator. Kalau OLS, data dari masing-masing observasi itu dikurangi dengan rata-rata total. Maka lambangnya YIT kurangi Y bar IT. Tetapi kalau within group, itu data setiap observasi bukan dikurangi dengan rata-rata total, tapi rata-rata di dalam Aceh sendiri, Sumatera Utara sendiri selama tadi 10 tahun di rata-rata Aceh, maka nanti Aceh tahun pertama dikurangi dengan rata-rata Aceh 10 tahun. Aceh tahun kedua dikurangi dengan rata-rata Aceh selama 10 tahun. Bukan semua data yang 340 observasi dirata-ratakan. Itu yang di atas namanya OLS. Nah, karena dia dicari deviasi dari rata-rata kelompoknya sendiri, maka kita sebutlah within group. Namanya within. Jadi rumusnya YIT kurangi YI bar. Tapi kalau Aceh kita rata-ratakan selama 10 tahun, kemudian Sumatera Utara kita rata-ratakan selama 10 tahun. Jadi observasi kita cuma 3-4, lalu kita estimasi seperti pakai OLS, itu namanya between. YI bar sama dengan A1XI bar. Nah, kalau yang di atas OLS itu pakai data 340. Nah, tapi nanti deviasinya dari rata-rata semua. Nah, sebetulnya random effects model itu adalah kombinasi within dan between yang ada di fix ini, tetapi bobotnya tepat. The correct width between, ya, the correct width with bobot. Jadi bobot yang benar dari within dan between. Jadi kalau kita dapat beta dari within 10, dapat beta dari between 20, lalu bobotnya misalnya sama setengah-setengah, berarti berapa? 0,5 kali 10 tambah 0,5 kali 20, berarti sama dengan 20. Itulah random. Nah, kalau 0,5 itu nanti yang minimum AIC. Itu contoh yang paling mudah gitu ya, cara mengatakan dia yang paling tepat. Nanti kalau dibikin simulasi Monte Carlo, dia nanti simpangan bakunya itu sudah mengerucut dan sebagainya. Nanti ada caranya. Tetapi kita akan belajar random effects-nya, filosofinya dulu. Tadi namanya fixed effects. Ini random effects. Sekarang sama persamaannya tadi. Tapi lambda I diasumsikan sebagai bagian dari galat. Galat itu bahasa lainnya adalah apa? Selain disturbances, error term, apalagi stochastic term, random elements. Jadi beda buku teks, beda baca jurnal, nanti penulis-penulis luar negeri pakai bahasa macam-macam. Karena namanya random elements, maka apa? Kita sebutlah dia random effects model. Nah, maka persamaannya tetap yaitu apa? Nggak bisa dipindahkan lambda I-nya ke beta 0 digabung.
Dia menjadi satu kesatuan sebagai galat, yaitu apa? Lambda I plus UIT. Maka galatnya sekarang itu ada dua komponen, bukan satu lagi, yaitu lambda I plus UIT. Dalam konteks ini, OLS udah nggak bisa dipakai. Kita harus pindah ke JLS. Makanya nanti random effects model harus pakai JLS. Nah, JLS itu apa? Yang kita pelajari kemarin waktu kita heteroskedasisitas, yaitu menambahkan matrik omega di tengah-tengahnya yang OLS. Kalau OLS kan X transpose X inverse, X transpose Y. Tapi kalau yang JLS kemarin apa? Kita tambahkan matrik bobot inverse dari omega. Dalam hal ini belajar lagi yang kemarin saya ajarkan di hetero ya. Nah, satu lagi tadi saya terlupa di fix. Kan fix ini kan digabung dengan konstanta, yaitu beta 0. Kalau di dalam regresi biasa, ini mirip apa? Kalau misalnya konstanta berubah, kemudian garisnya nanti berjenjang. Garis pertama di atasnya ada lagi, di atasnya ada lagi, tapi semua sejajar. Masih ingat itu apa? Bedanya intercept garis yang satu dengan yang lain karena variabel apa? Betul, namanya karena dummy. Jadi lambda I di sini memang berfungsi seperti dummy. Makanya nanti yang nomor 1 itu saya tulis di situ OLS atau LSDV. LSDV singkatan dari least square dummy variable. Jadi kalau kita punya 34 provinsi, nanti kita punya 34 dummy 1 untuk Aceh dikasih 1, 10 tahun, yang lainnya 0. Nanti dummy yang kedua untuk Sumatera Utara, Aceh dikasih 0, Sumatera Utara 10 tahun dikasih 1, yang lainnya 0. Nah, maka ini nanti kelemahannya apa? Disebut dengan cumbersome. Nanti belajar sendiri, itu nggak saya ajarkan. Oke? Nah, aduh, ini kenapa tabnya nggak bisa digeser? Nah, sorry. Nah, terakhir. Oke? Kalau kemarin Gauss-Markov, itu kan apa? Zero mean, nomor 1. No autocorrelation, nomor 2. Homoskedasisitas, nomor 3. Nomor 4 tadi yang independen atau tidak ada korelasi antara error term dan variabel independen. Itulah Gauss-Markov. Di sini, kalau untuk data panel, maka kita mengasumsikan zero mean sekarang double. Bukan hanya pada UIT, tapi juga lambda I. Kenapa? Ini untuk ini ya, ini untuk random ya. Oke, kalau untuk fix, dia bisa sama persis dengan yang regresi biasa, Gauss-Markovnya. Tapi kalau untuk random, dia jadi lebih kompleks. Kenapa demikian? Masih ingat nggak? Error termnya tadi adalah lambda I plus UIT. Berarti ada 2. Maka zero mean-nya juga harus 2. Zero mean terhadap UIT dan zero mean terhadap lambda I. Maka ditulislah apa? Expected value of error term sama dengan expected value of lambda I sama dengan 0. Itu zero mean. Yang bawahnya nanti adalah apa? Homoskedasisitas. Nanti yang no autocorrelation-nya yang mana? Itu ada tuh ya, yang di kanan, yang baris kedua. E dalam kurung UIT lambda I. Itu korelasi karena variabelnya beda. Itu udah pernah saya sampaikan ya. Cara baca nilai ya, ekspektasi, expected value dalam kurung kalau variabelnya beda itu berarti adalah korelasi. Jadi itu yang ada 0 itu adalah autocorrelate. Nah, terakhir inilah yang kita bahas besok, karena kita besok sebelum membahas data panel dinamik, kita akan bahas uji Hausmann. Dari kolom 1 waktu itu awalnya masuk di sini, waktunya nggak sempat, habis itu 40 sejam menjelaskan. Jadi besok kita akan bahas dulu uji Hausmann, baru kita masuk data panel dinamik, karena ini kan bahannya tadi banyak, karena saya mau ngasih filosofinya dari data panel. Nah, besok kita akan bahas asumsi yang paling penting tadi, yaitu apa? Kalau ini coba baca, E dalam kurung XKIT lambda I sama dengan 0. Masih ingat nggak? Kalau E dalam kurung XY, X kan dengan Y beda. Berarti apa? Korelasi X dan Y. Kalau dia sama, namanya apa? Varians atau ragam. Kalau satu, namanya mean. Ya. Nah, kalau ini XKIT itu adalah variabel independen. Lambda I adalah individual heterogeneity. Itu kan dua yang berbeda. Maka itu adalah korelasi. Berarti apa? Kalau kita baca, tidak ada korelasi antara variabel independen dan lambda I. Itu kan bagian dari error term tadi. Kalau di random effects model. Ini memang untuk random effects model ya, yang ini ya. Nah, kalau bahasa Inggrisnya kerennya tadi apa? Itu namanya adalah structure of variant structure of ya error term atau galat. Jadi struktur dari ragamnya galat. Nah, itulah slide-nya ini. Ini yang besok kita bahas lagi dalam uji Hausmann. Baik, saya cuma lebih 2 menit. Alhamdulillah rasanya semua tentang data panel
basisnya, ya filosofinya sudah saya sampaikan. Nanti semua ada di buku Baltagi tadi, terutama bab 1, 2, 3. Jadi bab 1, 2, 3 itu adalah PowerPoint yang sudah saya buat ini. Ya, jarang-jarang loh ya orang mau bikin kayak gini ya. Oke, mudah-mudahan dengan ini niat saya semuanya di Indonesia tuh orang paham betul apa sih sebetulnya data panel itu secara filosofis ya, secara fundamental itu bisa tercapai. Baik ya, saya ucapkan terima kasih. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa ikuti dengan tanya jawab, masih punya waktu sekitar 25 menit. Kita bagi menjadi 2 sesi, Mas Dery ya. Silakan kalau sudah ada yang raise hand. Silakan, ini topik yang mungkin sebagian baru ya, bisa banyak bertanya. Nggak apa-apa ya bertanya yang mudah itu, jangan merasa inferior ya. Kalau di dalam Kulon ini semua belajar, saya juga belajar, Anda juga belajar, jadi jangan takut. Apakah pertanyaan saya ini terlalu bodoh gitu ya? Nggak apa-apa ya, silakan. Mas Dery? Ya silakan, Mas Edi udah raise hand duluan. Edi silakan, perkenalkan diri. Terima kasih Prof. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Santoso Prof dari Jember, Universitas Paling Jember. rajin nanya kayaknya Mas Edi ini ya. Silakan, Mas. Banyak yang pertanyaan-pertanyaan Prof. Ini, Prof. Ini Prof, saya punya 2 model Prof ya. Ini bagaimana dalam kompetisi model itu, model yang pertama ada koefisien determinasi yang besar, tentunya dengan AKIK yang kecil, kemudian katakanlah 5 variabel, ada 2 variabel yang nggak signifikan. Kemudian model yang kedua itu koefisien determinasinya lebih kecil sedikit lah dari model yang pertama, AKIK-nya juga lebih besar sedikit, namun semuanya koefisien parameternya itu signifikan. Yang saya tanyakan itu sudah saya bisa tangkap ya. Oke. Boleh satu lagi, Bro? Iya, tapi harus data panel harusnya ya, jangan bolak-balik lagi teken model aja. Iya, ini kebetulan panel Prof yang saya. Ya, udah, silakan ya. Sekarang kita bahas data panel sekarang, silakan Mas ya. Oke. Mungkin ini Prof. Saya ini pakai panel, saya masukkan dummy, misalnya saya pakai variabel dummy. Data panel terus dikasih dummy lagi, terus error. Juga dikenal sebagai omitted variable, itu gimana Prof? Ya, udah tahu itu sih pertanyaan ribuan orang kalau di data makasih. panel ya. Oke, nanti saya respon. Silakan yang kedua. Silakan. Sorry ya, saya kalau orang belum nanya, saya udah tahu apa yang ditanya itu karena halo, itu Prof. tahun ya melatih. Halo Prof, izin Prof. Ya, Pak Wijanarko ya. Iya. Udah kelihatan wajahnya. Saya tangkap nih Prof, yang saya tangkap tadi error termnya di random model itu lambda i-nya tidak bisa digabung ke intercept itu. Ya, betul, random. Dia tetap bagian maksud dari saya, random elemen. Ini maksud saya, apakah ini berlaku juga untuk regresi linear berganda yang ini bukan yang terlalu canggih begini, Prof? Ini maksudnya regresi berganda yang kemarin, OLS. Ya, yang saya kemarin 6 variabel itu, Prof, itu kan Oke. PEM-nya itu ternyata dia tidak punya hubungan, tapi randomnya berhubungan. Jadi apakah saya langsung ke uji Holtzman apa tidak ini? Itu Prof barangkali atau ke LM. Ya. Oke, baik. Berikutnya silakan Pak Wijanarko dari Kemenkeu ini. Berikutnya silakan yang ketiga Mas Dery siapa? Silakan Mas Indra. Mas Indra, dari mana Mas Indra? Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Saya Indra Kelana dari UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Ciputat ya. Dari FEB atau mahasiswa? Iya, mahasiswa Fakultas Ekonomi. Oke, silakan Mas. Ya, ini Prof. Jadi yang saya ingin tanyakan itu apakah di data panel ini kita bisa pakai missing value, Prof? Misal kita ambil individu 9, waktunya itu 5, tapi ada satu periode waktu yang datanya itu tidak tersedia, Prof. Oke, nanti saya jawab ya. Oke. Ya. Terima kasih ya, Prof. Baik. Oke, yang pertama Pak Edi dari Jember ya. Jadi Pak Edi jangan terlalu gelisah dengan milih-milih model lagi. Itu ekonometrika 40 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu. Kita aja belum lahir ya. Oke. Sampai Kausayanis, nanti coba baca teman-teman. Kausayanis itu ditulis tahun-tahun 78, 79.
itu yang sangat populer dipakai di Indonesia tahun-tahun 90-an, buku ekonometrika. Dia bahas ini, yaitu apa? We are only lucky. We are only lucky if we have both R square, ya, high R square, ya, and mostly all independent variables are significant. Dulu saya pertama kali lulus S1 itu saya ikut penelitiannya Prof. Gunasor, lalu kita presentasi di Bank Indonesia. Saya dapat pujian dari Bule, ya, karena apa? Bule waktu itu mempersoalkan tentang R square kita yang cuma sekitar 69%. Saya ingat banget, ya. Kemudian beberapa itu banyak yang signifikan. Kemudian dia menuntut bahwa R square-nya itu harus di atas 80. Langsung saya angkat tangan gitu ya. Saya bilang gini ya, itu masih tahun 97 soalnya kan ya, belum ada buku-buku yang di atas tahun 2000-an. Pegangan orang tuh salah satunya waktu itu adalah Kosteanis. Saya bilang ya, okay, please see Kosteanis ya, saya bilang kan ya, you can read that we are only lucky if we have both ya R square ya and then ya all significant variable. That's just we are lucky. Jadi Mas ya jangan terlalu mempersoalkan itu karena filosofi ekonometrika bukan mencari signifikan sebanyak mungkin. Itu yang saya brainwash dari awal waktu itu. Kalau kita sudah pengen begitu maka kita jadi apa? Opportunist. Kita cuma pengen membuktikan bahwa anggaran kita itu berpengaruh positif, maka tahun depan tolong dinaikin lagi. Itu kira-kira kalau penelitiannya di Balitbank. Oke? Nah, kita itu sekarang itu hidup itu udah pengen beneran baiklah gitu negara ini gitu ya. Yang nggak nyata udah nggak nyata, yang nyata yang memang nyata, jangan diturun-turunkan, nyatanya 80% supaya nanti masyarakat kan kalau di TV ya kan nggak perlu tahu ya masyarakat itu 99%, 85%, tapi kalau kita hasil risetnya kita pakai nyata 80, terus kita tulis di kesimpulan kan yang dikutip orang kesimpulannya aja. Ya, itu kan jahat banget sebetulnya. Nah, menurut saya negara ini nggak maju karena tadi gitu ya, knowledge dimanfaatkan untuk kepentingan. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi jangan terlalu gelisah dengan model ya. Oke, karena tidak pernah ada ajaran di textbook ekonometrika itu tidak pernah mengajarkan ya kita mempertentangkan itu. Makanya kalau kita sudah pakai AIC, kan saya sudah sampaikan, AIC itu sudah mengakomodir kebaiksuaian, goodness of it, dan juga parsimonius. Ya udah, kalau kita punya dua model, pilihlah AIC paling kecil, selesai. Kalau masih memang harus memilih, ya, karena kadang hidup harus memilih, katanya begitu. Oke ya, jadi tolong balik lagi ke filosofi. Saya sudah sampaikan, AKIK itu sudah sangat pintar sekali ditunjukkan kepada kita ya kepintarannya, ilmunya tentu dari Yang Maha Kuasa ya. Kita aja yang males gitu ya. Mungkin kalau kita belajarnya keras juga kita sama pintarnya sama AKIK kan. Nah, maka kita pakai itu. Dan sampai hari ini ya semua orang pakai masih AIC atau SC atau Hanan Quid ya. Nah, terus tentu diperbaiki. Nanti ada yang lain lagi yaitu teman-teman tugasnya belajar. Saya juga nggak ngikutin. Kalau saya ngikutin sampai tahun 2020 ini setiap hari, ya saya mungkin akan fokus di ekonometrika. Tapi sayangnya saya dosen di IPB, saya lebih banyak ngurusin horti ya. Oke. Karena nggak ada juga yang tekun ngurusin gitu ya, ekonomi, bawang putih itu kayak apa, cabai kayak apa. Nanti kita tanggal 19 Mei insya Allah akan seminar lagi kayak kemarin. Topiknya apa? Cabai. Karena semua ya ketua asosiasi petani cabai, tokoh-tokoh petani cabai nanya ke saya. Ya kemarin waktu yang ikut webinar Horti dengar nggak? Semua chat itu nanya satu aja ke Pak Dirjen. Gimana kalau harga jatuh saat panen? Itu adalah persoalan kita tahun 70-80-an. Sampai hari ini kita masih bertanya itu. Nah, ya, oke. Ada nggak success story? Ada. Saya tahun lalu ya diminta oleh Bank Indonesia ya memberikan award, itu langsung diberikan oleh Pak Jokowi juga namanya championship. Ya. Nah, yang salah satu menang itu kalau saya kan fokusnya pangan itu di Sulawesi Barat ya. Jadi kita waktu itu ke Sulawesi Barat gitu ya, itu perjalanannya udah jauh banget transit terus pakai mobilnya 6 jam gitu ya. Nah, itulah juara satu untuk pangannya. Ya, lebih bagus daripada Banyuwangi yang teman-teman kalau tahu beras merah organik, beras hitam ya. Oke, nah saya juga menilai itu sampai yang punya di Banyuwangi bilang mudah-mudahan kalah supaya Bapak datang lagi. Benar terkabul doanya. Beliau cuma juara 2 ya.
Nah, yang di Sulawesi Barat juara 1. Yang Horti itu ada yang bagus di Magelang. Jadi ini persoalan kita, tolong ekonometrika itu dikembalikan kepada dunia nyata dengan filosofi yang saya sudah sampaikan, tetapi untuk apa? Mencari kebenaran ilmiah. Nah, kemudian dummy, ya memang betul tadi ya. Jadi kalau misalnya pendekatannya itu sudah pakai LSDV, seringkali lagi ditambah dummy, maka terjadilah perfect multicollinearity. Kan masih ingat saya bilang kan, kalau yang nggak boleh itu apa? Perfect multicollinearity. Kenapa? Salah satunya harus ada yang dibuang. Makanya tadi Bapak bilang omitted omitted variable. Ya karena memang di omit. Omit itu artinya apa? Dihilangkan. Karena matriknya malah tidak non singular. Dia matriknya singular. Artinya apa? Determinannya 0. Nah, X transpose X inverse. Masih ingat nggak matriksnya? Nah, kalau 1/0 ada nggak inverse-nya? Nggak ada. Itulah yang disebut dengan perfect multicollinearity. Bagian dari Gauss Markov. Kalau perfectnya, karena dia nggak bisa diestimasi. Kalau multicollinearity-nya bukan bagian dari Gauss Markov. Kemudian Pak Wijanarko. Pak Wijanarko dalam konteks, besok kita akan bahas uji Hausmann, supaya nanti Bapak lebih paham mendalam lagi konsep dari bahwa yang namanya tadi korelasi antara error term ya dengan error termnya adalah individual heterogeneity ya dengan variabel independen itu kalau tidak ada itu kita sebut apa? Kita sebut error term. Nah, gini. Kalau sesuatu yang acak ya, itu adalah apa? Bagian dari error term. Lalu di dalam regresi sebetulnya ada asumsi bahwa variabel independen itu finite, tertentu ya. Oke. Jadi dia tertentu. Nah, sesuatu yang tertentu ada, ya, deterministik, kita kawinkan dengan yang acak, ada nggak korelasi? Ya pasti nggak ada. Yang satunya punya pola, trennya naik, yang satunya acak, ya. Buletan kalau diplotkan, ya pasti nggak ada. Kan korelasi itu tinggi kalau dia sama-sama punya tren, sama-sama positif atau sama-sama negatif gitu ya, atau yang satunya positif, yang satunya negatif. Nanti korelasinya minus. Oke, tapi kalau sama-sama positif, sama-sama negatif trennya, upward sama downward, maka dia akan korelasinya positif dan tinggi. Tapi yang satunya acak, plotnya ya bulat gitu ya, yang satunya ada tren, maka ini kan nggak bisa ada korelasi. Nah itulah asumsinya random. Ya, maka tidak ada korelasi. Karena apa? Karena dia bagian dari galat random. Nah, tapi kalau dia dipindahkan ke bagian yang fix, sedangkan tadi independen juga finite, tertentu, deterministik, sesuatu yang sudah difikkan dengan yang finite, tertentu, ini bisa ada korelasi. Makanya dia ditaruh di H1. Itu ceritanya, tapi besok kita bahas ya di uji Hausmann. Terakhir, Mas Indra. Mas Indra ini sebetulnya disebut unbalanced panel. Di buku Baltagi yang tadi, itu satu bab sendiri membahas itu. Itulah dia karena memang di Gujarati, di Woolrich, dia nggak bahas secara detail dalam satu bab. Ya, tapi kalau di Baltagi dibahas. Kenapa? Karena ini isu penting. Nanti pendekatannya ada yang namanya suami Aurora, bukan si suaminya Aurora ya, bukan si Aurora punya suami, itu nama orang, suami Aurora dan sebagainya. Atau pakai ANOVA, ya. Nah, itu pendekatan-pendekatan khusus yang kita memang nggak bahas. Tetapi kalau saya punya data 10 tahun, Pak, cuma missing 1, ya kan itu juga cuma 1 atau 2 individu. Ya udah interpolasi aja, itu yang paling gampang. Oke? Karena apa? Karena nanti prosedur yang paling mudah di software dia asumsinya balance panel. Indikatornya ya seperti yang kita pelajari besok hari Kamis, ya, aplikasinya. Kalau yang unbalance itu perlu estimator sendiri yang tadi dengan ANOVA, analisis of variance ya atau suami Aurora dan sebagainya. Itu pembahasannya khusus. Tapi kalau missing value-nya sedikit, ya bolehlah interpolasi. Interpolasi itu caranya gimana? Ya dirata-ratakan dari semua data, lalu dimasukkan menjadi nilainya dia. Atau 2, misalnya 2011 dengan 2013, 2012-nya missing, berarti rata-rata 2011 dan 2013. Atau nilai tengahnya, whatever. Tapi kita punya teknik yang kita anggap rasional. Baik, kita buka sesi yang kedua. Silakan Mas Dery. 2 orang penanya aja mungkin cukup. Ada 2 lagi yang raise hand. Waktu 15 menit kok. Atau 3 juga boleh. Siapa? Silakan. Mas Iwan silakan. Ya, terima kasih. Ada Mas Iwan silakan ya. Nah, terima kasih Prof. Saya Iwan dari Badan Pusat Statistik Prof. Saya mau tanya Prof.
di jurnal-jurnal ekonomi itu, Prof, setelah yang menggunakan data panel, biasanya kebanyakan yang saya baca, walaupun jumlah yang saya baca masih sedikit sekali, itu setelah hasil biasanya tidak membahas uji homoskedastisitas, kenormalan, dan segala macam, tapi di situ judulnya adalah endogeneity problem. Mungkin Prof bisa menjelaskan apa itu endogeneity problem, Prof. Terima kasih, Prof. Oke, silakan. Yang kedua, Silakan Mbak Ana. Ana, ya, ini ada yang perempuan sekarang ya, Iya. gender lah ya. Ana, silakan. Dari mana? Terima kasih kesempatannya, Prof. Saya Ana dari Jambi, mahasiswa Ekonomi Pembangunan. Oke. Saya ingin bertanya, masih berkaitan dengan pertanyaan yang Mas Iwan tadi, bahwa saya sering ditanya tentang bahwa dalam data panel kita nggak perlu uji asumsi klasik ya. Kebetulan saya sering diskusi sama teman bahwa kalau kita menggunakan pool, kita nggak usah pakai uji asumsi klasik. Itu benar nggak, Prof? Terus Pakai yang apa, pool? data kan kita ada yang waktu kita estimasi data kan kita pilih pool gitu, nah, Prof. Jadi kita nggak usah Pool squares. Oke. Baik, Iya. saya respon nanti ya. Oke. Iya. Silakan berikutnya. Yang ketiga. Ya, yang terakhir Mas Naufal, silakan. Noval ya. Belum pernah nanya kayaknya ini. Silakan Mas Noval. Mas Noval. Nah, ganti deh. Oh, bisa. Mas Noval? Ini Prof, saya Novel, mahasiswa MSK. Oh, ini ya masih Nova itu. Noval MSA. Oke, silakan. Ini Ya. Prof, mau nanya filosofi tentang SURE. Jangan yang aneh-aneh ya. Orang ini bahas data panel, nanyanya sur gitu ya. Nah, kadang pas itu, Prof, pas waktu ngolah kan ada pilihan pendekatan itu, Prof. Oh, maksudnya sur di panel ini. Seemingly unrelated regression. Bukan, maksudnya untuk apa ini? Pembobotan. Ya, untuk pembobotan. Pembobotan di Apakah- data panel. Ya, apakah ada hubungan dengan model empiriknya nanti dibangun gitu, Prof? Oke. Dan kapan kita menggunakannya? Dan seringkali kok sering jadi bamis gitu, Prof. Ya. Oke, baik. Ini karena ini jarang dibahas ya. Memang apa namanya teknik aja gitu ya. Karena sur ini biasanya nanti lebih populer untuk model permintaan ya. Jadi saya udah sempat jelaskan kan waktu kuliah hari apa itu. Jadi kalau kita misalnya bikin beberapa persamaan regresi, tapi dependennya itu sebetulnya nggak ada kaitan karena dia bukan structural, tetapi dia itu ada hubungan misalnya yang pertama konsumsi telur, yang kedua konsumsi sayur, yang ketiga konsumsi buah. Nah, kalau kita meningkatkan konsumsi telur dengan pendapatan yang sama kan berarti yang buahnya harus dikurangi. Maka dia sebetulnya seperti ada hubungan. Makanya disebutlah seemingly unrelated regression. Nah, nanti hasil pembobotannya itu yang dipakai sebagai bobot di dalam GLS. Kan tadi GLS X transpose omega inverse. Nah, omega inverse itu adalah bobot, ya. Nah, pembobotan itu bisa diperoleh dengan pendekatan macam-macam. Apakah langsung dibobotkan dari variabel, apakah bisa diestimasi dari sur, kira-kira seperti itu. Itu sih cuma pilihan-pilihan aja gitu ya. Kalau di Stata juga nggak serumit itu. Nah, makanya nanti besok ya, hari Kamis kan kita akan bahas, termasuk tadi yang uji-uji asumsi ya. Nah, nanti kita akan bahas aplikasi itu sekaligus melihat apakah benar di data panel juga perlu uji asumsi Gauss-Markov, autokorelasi, heteroskedastisitas. Nah, saya sekarang masuk ke Mbak Ana. Mbak Ana justru kebalik. Kalau Mbak Ana pakai PLS itu artinya OLS, maka semua asumsi harusnya dijamin berlaku, ya. Oke? Apakah autokorelasi, hetero. Nah, kalau GLS bisa jadi hetero udah nggak perlu lagi. Orang GLS-nya nanti macam-macam kok. Ya. Dan biasanya kalau sudah GLS ya dengan tadi berbagai pilihan ya pembobotannya apakah pakai sur ya ataupun yang lainnya gitu ya pakai Y dan sebagainya macam-macam lah ya. Maka itu sudah bisa membebaskan diri kita dari hetero. Nah, justru kalau pakai PLS saja ya itu malah harus diuji asumsinya, bukan malah nggak diuji. Nah, tetapi ingat, PLS itu adalah OLS. Kalau kita pakai ke data panel, bisa jadi hasilnya bias. Makanya di data panel, saya tidak menyarankan ada co-test lagi, pullability test. Kenapa ya? Karena juga hasilnya pasti bias. Makanya sebetulnya nanti besok kita akan bahas
Cukup apa? Langsung fix atau random. Jadi jangan pernah disebut-sebut lagi PLS. Kalau mau LSDV boleh, karena fix masih bisa dengan LSDV. Tapi fix juga bisa dengan JLS. Kalau random harus dengan JLS, nggak bisa dengan OLS. Jadi kira-kira begitu Mbak Ana ya. Nah besok kita akan bahas ya di uji, bukan besok, karena besok kita bahas uji Hausmann sama teori data panel dinamik. Itu kita akan bahas hari Kamis. Sorry, Jumat ya. Ini hari udah lupa karena working from home. Jadi Jumat kita akan bahas aplikasi dari ini semua, terutama yang ditanya oleh Mbak Ana. Jadi stay tune hari Jumat. Nah, Mas Iwan, endogeneity problems itu adalah kalau nanti kita sudah masuk ke data panel dinamik. Jadi kita memang belum bahas. Ya, jadi sabar dulu. Besok setelah kita bahas uji Hausmann, barulah kita masuk data panel dinamik, baru saya terangkan apa itu endogeneity problem. Yaitu apa? Ada tadi korelasi antara variabel independen ya dengan apa? Dengan error term, tetapi karena ada lag variabel dari dependennya muncul. Jadi di sini spesial endogeneity-nya yaitu apa? Lag dari dependen sebagai independen punya korelasi dengan error term, maka ada endogeneity. Kalau kita pakai OLS, kita pakai fix, kita pakai random, maka hasilnya bias dan tidak konsisten. Nah, yang kita belum bahas kan konsistensi. Memang belum pernah saya singgung. Besok kita bahas. Nah, bias ya, siapa yang mau hasilnya bias? Jadi gini ya, kembali ke Mas siapa tadi? Mas Edi. Di Indonesia ini orang nggak pernah bahas bias. Padahal bias lebih fatal daripada nggak nyata. Kalau kita punya 5 variabel, nggak nyata 2, nyata 3, udah bagus banget. Tapi kalau kita punya 5 variabel, bias 3 atau bias semua, kalau bias itu semua gitu ya, maka nggak ada gunanya hasil estimasi kita. Cuma di kita tidak pernah bahas bias karena nggak ngerti konsep bias. Nah, bias ini salah satunya adalah karena endogeneity. Contoh apa tadi? Kita punya data panel yang besar, 340 observasi, 34 provinsi 10 kabupaten, kita pakai hantam pakai OLS, maka hasilnya bias. Makanya kita cukup fix, random, uji pakai Hausmann. Udah, itu yang diinterpretasikan. Nah, inilah yang jarang kita bahas, karena kita sukanya tadi nyata, tidak nyata, malah yang biasanya kita abaikan. Sebetulnya kita punya waktu 5 menit lagi, tapi kayaknya saya juga udah capek gitu ya. Yang bertanya juga udah cukup banyak ya. Tidak ada yang emergensi kan? Ada nggak sih yang mau bertanya benar-benar panel lagi? Mas Dedi masih ada yang raise hand? Ada nggak? Sudah habis sih yang raise hand, udah nggak ada. Ya berarti udah nggak ada karena mungkin juga sudah lumayan paham. Besok kita akan lanjutkan dengan uji Hausmann sekaligus data panel dinamik. Itulah bagian terpenting salah satu dari kulon ini karena saya sangat mencintai itu. Saya tidak mengatakan yang pertama, tapi rasanya waktu saya menulis itu di tahun 2005, di Indonesia belum ada yang menggunakan data panel dinamik dengan pendekatan GMM yang seperti saya lakukan. Jadi kalau di Google waktu itu ya, 3 tahun, 5 tahun, ya kalau sekarang sih mungkin udah berubah strukturnya ya. Tapi itu kalau di Google, Dynamic Panel Data Indonesia, pasti nama saya yang keluar pertama jurnalnya. Ya. Dan tentu saja jurnal yang saya tulis waktu itu masih banyak kelemahan. Kalau nanti teman-teman baca, bahasa Inggrisnya masih acak-adut gitu ya. Nah, kenapa? Karena waktu itu bukan acak-adut yang salah ya. Mungkin lebih banyak passive voice gitu ya dan sebagainya. Wordingnya masih ada yang lemah. Nah, kan saya terus belajar gitu. Oh, saya juga dulu mengalami proses itu. Karena nulis sendiri. Jadi kita tahu gitu ya. Oh, wordingnya salah ya waktu itu ya. Mungkin tapi saya nggak sampai bilang ini loh. Karena ada di dalam jurnal bahasa Inggris itu ya, yang ditulis oleh orang Indonesia, itu Adam Smith said. Nggak ada itu di dalam tulisan ilmiah said. Meskipun betul dia pakai past tense, ya. Tapi gini, satu kalau dia masa lalu, kalau buku itu nggak boleh past tense, dia harus tetap present. Maka kan nggak pernah ketemu says, SIYS di dalam tulisan jurnal yang benar dari luar. Maka jangan pakai says atau said. Pakai apa? Mention. Itu namanya wording. Nah, ya, itulah yang nanti teman-teman pelajari juga kalau sudah sampai nulis jurnal internasional. Baik, saya rasa itu untuk sore ini sudah cukup padat ya, banyak hal yang sudah kita bahas.
Saya ucapkan terima kasih. Tetap saja ya kalau ada kekurangan, kehilafan atau pertanyaan nanti kita lanjutkan di WA group ya. Oke, anytime. Oh ya, tadi saya sampaikan daftar buku yang memang digabungkan, yang ngirim sampai tanggal 6 sama yang nanti ngirim sampai hari ini, itu sudah mulai diproses sore ini di JNE. Jadi mungkin dikirim sebagian malam atau pagi besok. Ya biasanya sih nyampe 3-4 hari rata-rata, jadi sabar saja. Tapi yang nanti karena ini kita sudah selesai hari Sabtu, tolong teman-teman diperiksa list namanya. Nah, yang pesan metode kuantitatif kan jauh-jauh hari sudah saya sampaikan, kita memang nggak bisa ngirim minggu ini. Tadi saya tanya IPB Press baru selesai nyetak itu, kalau 50 eksemplar lagi pun itu tanggal 19 Mei. Jadi nanti tetap aja, biasanya WA grupnya nggak kita tutup dulu. Mungkin nanti sampai habis Lebaran tetap, jadi kalau ada komplain-komplain buku masih tetap bisa sampaikan kepada saya, selain konfirmasi ke Mas Dadi. Yang jelas semua buku ekonometrika yang pesan sampai ya, sampai tadi gitu ya, sampai tanggal 10 karena memang udah nggak ada lagi. Jadi tadi ditarik, ternyata pesanan terakhir itu tanggal 10 gitu ya. Makanya daftar namanya tadi udah saya sampaikan di WA group, silahkan dicek. Kalau masih nggak ada namanya nanti tolong japri gitu ya, karena itu sudah yang ngisi Google Form. Karena ada juga 1-2 dia nggak ngisi Google Form, tiba-tiba dia transfer. Habis itu nggak dikirimin, ya iyalah orang nama dia nggak ada. Kita kan nggak mungkin ngerekap satu-satu dari HP, makanya kita minta ngisi Google Form. Ya, nanti silakan aja di japri kalau namanya memang nggak ada di daftar itu. Mungkin tadi kelewat. Oh ya, salah satu lagi saya baru sadar, teman-teman merasa Google Form-nya udah send. Ternyata mungkin waktu itu internetnya error atau apa, nah ternyata nggak ke-send. Itu bisa jadi juga. Nah nanti tolong konfirmasi ke Mas Dadi bukti transfernya dan namanya dicek di daftar tadi kalau memang belum ada. Tapi mudah-mudahan itu sih, biasanya sih cuma 1 atau 2 orang dari 100 ya, yang ada komplain begitu. Baik, saya ucapkan selamat sore, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok hari, kita akan bahas uji Hausmann dan data panel dinamik. Oke. Waalaikumsalam. Besok Pak Wijanarko, besok tetap ikut ya kawan-kawan. Ya, Prof. Baik, saya mohon pamit ya, persiapan berbuka puasa. Mas Dery. Terima kasih, Prof.